Halo, halo, selamat sore. Jumpa lagi dengan Umi. Kali ini kita akan belajar sama-sama tentang vegetatif buatan, perkembangbiakan vegetatif buatan. Jadi ini adalah mata pelajaran IPA kelas 4 semester 1. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi perkembangbiakan vegetatif itu merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Jadi perkembangbiakan secara vegetatif ini adalah proses perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Jadi kita tidak lagi ngomongin tentang putik, tidak ngomongin lagi tentang benang sari, tentang mahkota bunga, dan lain-lain. Karena itu kalau kaitannya dengan benang sari, dengan putik, kita berarti bicara tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, vegetatif ini kebalikannya. Jadi dia tanpa adanya perkawinan. Dia mengandalkan bantuan manusia. Nah, mau tahu seperti apa saja perkembangbiakan vegetatif? Simak terus ya video ini sampai habis. Nah, kenapa harus ada perkembangbiakan vegetatif? Nah, tujuan perkembangbiakan jenis ini adalah untuk memperoleh tumbuhan yang bermutu tinggi. Karena kan ini perkembangbiakan ini kan memerlukan bantuan manusia ya. Nah, jadi ketika kita mau melakukan mau melakukan pembibitan, tentu kita akan memilih bibit-bibit yang unggul seperti itu. Nah, kemudian bermutu tinggi itu artinya apa? Artinya tumbuhan itu bisa berbuah banyak. Jadi kita cari tumbuhan yang memang bibitnya punya varietas yang bisa berbuah banyak. Kemudian tahan terhadap penyakit, juga yang paling penting adalah akarnya harus kuat agar tidak gampang mati. Jadi bermutu tinggi itu artinya adalah tumbuhan itu bisa berbuah banyak, kemudian dia bisa tahan terhadap segala gangguan hama, penyakit, dan akarnya harus kuat. Jadi itu adalah salah satu tujuan dari perkembangbiakan vegetatif. Nah, lantas cara apa saja yang bisa kita lakukan untuk melakukan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Nah, ini kita akan bahas nih ya. Jadi jangan skip video ini ya, harus tonton sampai selesai. Oke, perkembangbiakan vegetatif yang pertama adalah cangkok. Ya, atau kata kerjanya adalah mencangkok. Jadi mencangkok ini adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah humus agar akarnya bisa tumbuh di goresan itu yang sudah kita iris tersebut. Nah, tidak semua ya tumbuhan itu bisa dicangkok, tumbuhan toge, tumbuhan sawi, kangkung itu nggak bisa kita cangkok ya. Nah, syarat tumbuhan yang dapat dicangkok adalah dia memiliki batang yang berkayu. Contohnya apa memiliki batang berkayu? Misalkan batang mangga, batang jeruk, batang apel, batang rambutan, batang nangka, batang apalagi ya? Batang manggis, batang alpukat. Jadi kita ambil tumbuhan yang berbuah dan memiliki batang berkayu, kemudian dahannya atau salah satu bagian batangnya itu kita kupas kulitnya, kita tutupi dengan tanah, terus kita ikat. Itu salah satu cara perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu dengan cangkok. Lantas, apa kelebihan tanaman hasil mencangkok? Yang pertama, kelebihannya adalah dia berbuah lebih cepat dibandingkan jika ditanam dari biji. Contohnya durian. Durian itu kalau kita tanam dari bijinya butuh waktu sangat lama. Butuh waktu 10 sampai 15 tahun baru bisa berbuah. Tapi dengan bantuan cangkok bisa berbuah lebih cepat. Kemudian keuntungan lainnya adalah anakannya atau bibit yang kita dapatkan dari hasil mencangkok ini memiliki sifat yang sama dengan induknya. Nah, apakah tidak punya kekurangan untuk mencangkok ini? Tentu saja punya kerugian atau punya kekurangan. Apa saja? Yang pertama, biasanya akar tanaman yang dicangkok itu kurang kuat. Dan yang kedua, umur tanaman itu lebih pendek karena memang tidak kuat tadi. Itu kekurangan tanaman dari hasil mencangkok. Nah, seperti dilihat di gambar ya, itu tahap 1, ada tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan tahap 5.
Kita tandai dulu bagian kayu yang mau dikupas, kemudian yang kedua kita kupas perlahan bagian kayu yang sudah kita tandai, kupas sampai bagian tulangnya terlihat atau terlihat bagian putihnya. Kemudian dahan yang bersih itu ditutupi dengan tanah yang banyak humusnya. Terus kita bungkus dengan plastik yang diberi lubang-lubang kecil. Nah, kalau sudah muncul akarnya, baru kemudian kita pindahkan ke dalam pot. Itu tahapannya. Selanjutnya, cara untuk perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan adalah dengan cara setek. Nah, setek ini merupakan perkembangbiakan vegetatif dengan cara memotong bagian tumbuhan lalu ditanam langsung dan dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ya, jadi kita tinggal patahkan bagian tumbuhan tersebut, langsung kita bisa tanam. Kemudian, harus kita tahu bahwa syarat utama dari tumbuhan yang bisa disetek itu adalah dia masih memiliki mata tunas dari bagian tumbuhannya. Nah, tumbuhan yang bisa kita lakukan proses setek ini, itu contohnya singkong atau ubi kayu ya, kita patahkan, kita langsung tancapkan ke tanah, insya Allah itu bisa tumbuh. Atau juga bisa juga tanaman mawar, bunga mawar, kita patahkan, bisa juga tumbuh. Satu lagi itu contohnya adalah bunga soka. Jadi dengan mematahkan bagian dari batangnya dan langsung kita tanam, dia bisa tumbuh menjadi tanaman yang baru. Oke, tahapan-tahapannya gimana nih untuk melakukan stek? Yang pertama, kita lihat dulu nih tanamannya, dahan yang mana nih? Kita tentukan dulu yang mau dipotong. Setelah dahannya dipotong, dahan yang sudah kita potong tadi kita tanam di tanah yang subur, tanah yang mengandung humus. Nah, setelah beberapa hari ya, kita rajin menyiram dengan air yang secukupnya, insya Allah nanti akan tumbuh akar-akar baru dan menjadi tumbuhan yang baru. Jadi tentukan dahannya yang mana, tahap pertama. Tahap kedua adalah kita potong dahan tersebut atau bagian tumbuhan tersebut dan langsung kita tanam di tanah yang berhumus. Nah, sama halnya dengan stek batang ya. Jadi daun itu juga bisa kita lakukan stek. Caranya gimana? Hampir sama dengan stek batang. Daunnya kita potong, kemudian tanaman hasil potongan daun tersebut kita tanam di tanah yang subur dan kita tunggu saja sampai akar-akar yang baru muncul dari daun hasil stek tersebut. Jadi yang pertama tadi yang Umi jelasin itu adalah cara stek batang. Yang kedua ini adalah cara stek daun. Jadi tidak hanya batang ya, daun juga bisa kita stek. Nah, selain stek batang dan juga stek daun, kita juga bisa melakukan stek akar. Gimana caranya nih? Seperti yang ada di gambar ya. Yang pertama, kita potong dulu akar. Tentu saja akar yang kita pilih ini adalah akar yang baik. Nah, tanaman hasil potongan akar tersebut kita tanam di tanah yang subur. Kita taruh tuh di dalam tanah yang punya humus yang baik. Nah, kita tinggal tunggu saja akar yang sudah kita stek itu untuk tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Perkembangbiakan vegetatif yang ketiga adalah sambung ya. Yang pertama, Umi ingatkan lagi yang pertama tadi ada cangkok, yang kedua ada setek ya. Jadi ada setek batang, setek daun dan juga setek akar. Dan yang ketiga adalah teknik sambung. Jadi cara menyambung ini adalah perkembangbiakan tanaman dengan menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Nah, jadi intinya adalah sejenis ya. Cara menyambung juga disebut dengan mengenten atau kopulasi. Jadi sambung ini kata lainnya adalah mengenten atau kopulasi. Susah disebut ya, ya sudah ya, sambung aja ya. Nah, yang bisa kita lakukan teknik sambung ini adalah pada misalkan batang mangga dan batang rambutan. Jadi dua tanaman ini itu bisa kita lakukan penyambungan atau teknik vegetatif sambung. Nah, teknik menyambung ini tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman yang kita sambung agar kedua tanaman tersebut bisa menghasilkan varietas yang unggul, bisa menghasilkan produk yang unggul. Misalkan kita cari batang rambutan yang
memiliki buah lebat, tapi akarnya rapuh atau batangnya rapuh, kita sambung dengan rambutan yang memiliki batang yang kokoh, akar yang kokoh, namun jarang berbuah. Nah, kedua jenis rambutan ini kemudian kita sambung. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan jenis rambutan yang lebat buahnya dan juga kokoh akar dan batangnya. Selanjutnya, apa saja sih tahap-tahap menyambung atau tahap-tahap dari mengenten atau kopulasi? Tahap yang pertama adalah potonglah batang tanaman itu berbentuk V seperti yang ada di gambar ya. Untuk batang bawah dan V terbalik untuk batang atas. Jadi seperti yang ada di gambar. Seperti huruf V ya. Seperti huruf V. Kalau yang di bawah seperti huruf V, kalau yang di atasnya adalah V yang terbalik. Tahap yang kedua yaitu sambungkan kedua tanaman tersebut lalu kita ikat dengan plastik. Kemudian tahap yang ketiga adalah kedua batang tersebut akan menjadi satu. Itu caranya, sangat mudah ya caranya seperti itu. Oke, masih ada teknik lain ya, perkembangbiakan vegetatif ini masih ada, yaitu okulasi. Jadi okulasi adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan mata tunas suatu tanaman ke tanaman yang lainnya. Tujuan dari okulasi ini adalah untuk memperoleh tanaman yang memiliki sifat unggul gabungan dari dua sifat tanaman yang baik. Nah, tanaman yang bisa kita terapkan teknik ini atau teknik okulasi ini contohnya adalah mangga, rambutan, dan nangka. Ya, kebanyakan teknik vegetatif ini ya seperti cangkok, setek, sambung atau kopulasi dan okulasi ini kebanyakan itu adalah pada tumbuhan buah-buahan. Bagaimana tahapan okulasi? Tahap yang pertama ya, kita iris dulu kulit batang induknya seperti yang ada di gambar. Setelah kita iris kulit batang induk, iris juga kulit tanaman yang memiliki tunas dengan ukuran yang selebar irisan pada tanaman induk. Nah, misalkan ini yang di tahap 1 ya, kita irisnya selebar 3 ruas jari. Nah, ketika kita mau mengambil tunas dari tumbuhan lain ya kita juga harus potong selebar 3 ruas jari. Kemudian kita tempelkan. Kemudian tahap yang ketiga adalah jangan lupa ikatkan bagian atas dan bawah tunas dengan plastik ya. Jika dia sukses, jika dia tidak gagal, maka tunas yang ditempelkan tersebut akan tumbuh dengan baik. Nah, itu tadi ya perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama apa tadi? Iya, cangkok. Aduh, suara motor ini mengganggu sekali ya. Yang kedua apa? Ada setek. Setek ini ada 3 tadi. Ada setek batang, ada setek daun, dan ada setek akar. Kemudian cara yang ketiga dari perkembangbiakan vegetatif adalah apa? Betul sekali, yaitu menyambung atau kopulasi. Dan yang terakhir adalah teknik tempel atau okulasi. Jangan lupa untuk selalu mengulang-ulang video ini agar kamu bisa paham, agar Rindu bisa paham semua yang bisa kita lakukan untuk perkembangbiakan dengan cara vegetatif buatan. Oke, sampai di sini dulu videonya ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum.